Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini masih cukup menarik untuk kita pantau ya teman-teman ya. Saham-saham ini masih diakumulasi oleh asing teman-teman. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat tren pergerakan dari saham Brand. Oke, kalau kita lihat trennya dia masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Pergerakan masih ada di atas garis MA20 dan MA5. Saat ini merupakan area support terdekat untuk saham Brand. Kalau kita perhatikan di sini ada area resistance di harga kisaran 7.950 hingga 8.200. Ini target kenaikan dari saham dengan kode Brand teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Brand masih berada di atas garis MA20 dan MA5, Brand masih berpeluang dia akan menguat dengan target di area resistance di harga 8.200-an. Oke. Hari Jumat kemarin dia ditutup di harga 7.500 ya teman-teman ya. Oke. Penguatan dari harga saham Brand terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini menarik teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Brand. Oke, Brand asing ada net buy. Kalau kita amati dari tanggal 19 Desember hingga tanggal 22 Desember, asing terus melakukan akumulasi. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode Brand. Next, kemudian ada saham dengan kode P1. Oke, P1 juga menarik ya teman-teman ya. Oke, pada hari Jumat kemarin dia menguat tipis 0,93%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Oke, saat ini dia tepat ada di area resistance MA100 teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham P1 ini masih berada di bawah MA100, maka P1 ini masih berpeluang dia akan koreksi ya teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau misalkan P1 berhasil ditutup di atas garis MA100 atau dia tutup di harga 434, P1 berpeluang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area resistance di garis MA200 di harga kisaran 450-an teman-teman ya. Oke, ini area resistance yang mana area ini berpotensi akan dituju oleh P1 apabila dia berhasil ditutup di harga 434 atau di atas garis MA100 teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan hari Rabu besok P1 berhasil ditutup di area harga 434, maka kita bisa ikutan entry beli ya teman-teman ya, dengan target kenaikannya di area harga 450 di garis MA200. Oke, kita coba cek untuk P1. Oke, asing ada net buy dari tanggal 13 Desember ya teman-teman ya, hingga hari Jumat kemarin tanggal 22 Desember. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode P1. Next, kemudian ada saham dengan kode PTPA. Oke, PTPA hari Jumat kemarin berhasil ditutup di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Ini menarik teman-teman. Jadi MA20 saat ini merupakan area support untuk saham PTPA. Ya, ditutup di harga penutupan di 2400 dengan penguatannya 0,84%. Penguatan dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Jadi selama pergerakan saham PTPA masih berada di atas garis MA20, PTPA berpeluang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area resistance di garis MA60 di harga kisaran 2500 ya teman-teman ya. Jika kita amati saat ini PTPA masih ada di area supportnya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik karena dia masih ada di area belinya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode PTPA. Oke, kalau kita perhatikan di transaksi asing untuk PTPA. Oke, PTPA pada hari Jumat kemarin asing ada net buy atau pembelian ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode film. Oke, film juga menarik teman-teman. Dia berhasil ditutup di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Oke, artinya MA20 saat ini merupakan area support untuk saham film. Jadi selama pergerakan saham film ini masih berada di atas garis MA20 atau berada di atas harga 3.720, tentunya film masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target di area resistance. Kalau kita tarik, ini adalah area resistance untuk saham film, yakni di harga kisaran 3.880 hingga 3.940. Oke. Resiko terjadi kalau misalkan film ini gagal bertahan di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Karena kalau dia jebol di garis MA20, maka dia berpeluang akan turun, dan kalau turun kita bisa amati ini ada area support selanjutnya setelah MA20 jebol, yakni di area harga 3.280. Ini ada garis support di moving average 100. Ini kalau kita ukur penurunan dari MA20 ke MA100 ini berkisar sekitar 12%-an ya teman-teman ya. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan risiko kalau punya dia jebol di garis MA20. Oke. Kita coba cek di transaksi asing. Oke, ini asing ada net buy.
Oke, mudah-mudahan film pada hari Rabu tanggal 27 Desember besok berhasil melanjutkan penguatannya kembali. Oke, next kemudian ada saham dengan kode TLKM. Oke, Telkom. Oke, Telkom juga masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Dia masih bertahan di atas garis MA5. Oke. Pada hari Jumat kemarin Telkom ditutup menguat tipis 0,25% dan area support terdekat ini ada di area MA5 ya teman-teman ya. Di area harga kisaran 3.970. Jadi selama Telkom ini masih berada di atas garis MA5 atau di harga 3.970, Telkom masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target di area resisten terdekat di area harga 4.050 hingga 4.060. Nah, target terdekat dari kenaikan saham dengan kode TLKM. Oke. Kalau kita perhatikan di Telkom, ini asing ada akumulasi ya teman-teman ya, dari tanggal 14 Desember kemarin hingga hari Jumat tanggal 22 Desember. Oke, mudah-mudahan lancar untuk saham dengan kode TLKM. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BBRI. Oke, BBRI juga menarik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat trennya, ini pergerakannya dia masih ada di fase uptrend. Pergerakan masih ada di atas garis MA20 dan MA5. Oke, pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 1,79% ya teman-teman ya. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Dia berhasil mantul dari area support di harga 5.600 ya teman-teman ya, dan pada saat penutupan BBRI berhasil menguat di harga penutupan di 5.675. Target kenaikannya di sini ada area resisten di harga kisaran 5.750. Oke, ini masuk cukup menarik, mudah-mudahan lancar pergerakan saham dengan kode BBRI. Oke, kalau kita perhatikan untuk BBRI, ini juga asing ada net buy ya untuk saham BBRI. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.